Mendung peteng neng aja udan. Senajan ganteng neng sok rada edan kula. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat ya. Bahagia hari ini? Bahagia. Utang-utang sudah dibayar? Ini tanggal muda ya, mumpung masih tanggal muda. Ya, kita semua bersyukur bahwa Tuhan sudah dan telah serta selalu memberkati kita semuanya. Amin. Amin ya. Maka mari kita bersyukur dan mari kita bagikan juga berkat itu kepada kanan kiri kita. Caranya sederhana sekali, seperti biasanya. Selalu saya ulang-ulang, kita tengok kanan kiri kita, tatap dengan tatapan yang lembut, berikan senyuman paling manis sedunia, lalu ucapkan selamat pagi berkah dalam pada kanan kiri kita. Silakan. Sudah? Sudah. Betapa indahnya melihat panjenengan hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Tapi lebih indah lagi melihat senyumanmu. Suster, bruder, frater, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-27. Dan bacaan Injil pada hari ini tadi dikatakan para murid Kristus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan kemudian menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan saya, apakah panjenengan memiliki iman? Apakah Anda memiliki iman? Ya atau tidak? Ya. Sekali lagi, Anda memiliki iman? Ya. Dan tadi Yesus mengatakan, jika kamu memiliki iman sekecil biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan pohon ara dan tertanam di laut. Panjenengan bisa memindahkan pohon ara dan tertanam di laut? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Tidak ya? Tidak atau bisa? Bisa apa tidak? Tidak bisa? Tapi jenengan percaya enggak dengan sabda Tuhan hari ini? Percaya. Tapi bisa enggak memindahkan pohon ara dan menanam di laut? Tidak bisa. Lalu percaya apa enggak? Bu Romo bingung marmi saya mumet malan. Tentu sabda Tuhan hari ini tidak kemudian kita pahami secara harafiah bahwa barang siapa memiliki iman lalu bisa memindahkan pohon ara ke laut dan tertanam di sana sendiri. Atau dalam bagian lain kitab suci Tuhan juga mengatakan, jika kamu memiliki iman sekecil biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Tentu itu tidak kita pahami secara harafiah. Tetapi yang ingin disampaikan Tuhan adalah demikian. Ketika kita memiliki iman, tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan. Karena kita memiliki iman. Beriman berarti kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Kita menggantungkan hidup kita hanya kepadanya. Maka ketika kita memiliki iman, artinya kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan itu berarti kita membiarkan Tuhan sendiri yang berkarya di dalam hidup kita. Dan kita tahu ketika Tuhan yang berkarya, tidak ada satu hal pun yang mustahil di dunia ini. Maka sekali lagi ketika iman itu kita miliki, bahkan jika hanya sekecil biji sesawi saja. Biji sesawi itu besar atau kecil? Kecil. Seberapa? Ya sekecil biji sesawi itu, iya seberapa itu? Kecil sekali ya pokoknya ya. Kecil sekali. Tetapi sekali lagi ketika kita punya iman, iman itu yang akan membuat kita berserah kepada Tuhan dan kita membiarkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa Ia lakukan. Maka itulah sebabnya tadi Yesus kemudian bersabda, jika kamu punya iman, kamu bisa memindahkan gunung, kamu bisa memindahkan pohon ara dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, iman itu ada dua unsur atau dua dimensi. Yang pertama adalah ungkapan iman.
Ungkapan iman itu adalah hal-hal yang kita lakukan sebagai ungkapan kita, cinta kita kepada Tuhan. Misalnya, mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, itu adalah ungkapan iman. Berdoa secara pribadi di rumah, itu adalah ungkapan iman. Apalagi sekarang ini adalah bulan Oktober, mari kita juga mohon rahmat dan berkat supaya kita dan keluarga kita jauh lebih bagus lagi. Syukur-syukur bisa setiap hari berdoa bersama, rosario, minimal dalam bulan Oktober ini. Kita di paroki sudah mencoba untuk menemani panjenengan semuanya setiap hari, setiap sore dengan berdoa rosario bersama. Maka mari ini juga menjadi gerakan kita bersama, kesadaran kita bersama untuk mengungkapkan iman kita. Iman yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita pelihara, kita ungkapkan supaya tumbuh dan berkembang dan akhirnya berbuah limpah. Yang pertama adalah ungkapan iman. Yang kedua adalah perwujudan iman. Perwujudan iman itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya orang memuji kita, tetapi supaya orang lain melihat bahwa ada cinta Tuhan dalam diri kita dan juga dalam diri mereka. Perwujudan iman itu adalah contohnya, kita menolong orang lain, rajin menabung, disiplin, rendah hati, suka menyeberangkan nenek di jalan, misalnya begitu ya. Itu adalah perwujudan iman. Dan iman itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi sampai menyediakan diri. Ia rela dianggap sebagai tawanan iman oleh Kristus. Karena ia merasa bahwa imannya itu harus ia wartakan kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang juga merasakan cinta kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat dan berkat, supaya dalam kehidupan kita masing-masing, kita semakin mampu untuk berjuang setia di dalam mengupayakan yang terbaik bagi iman kita, mewujudkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman yang sudah ditanamkan dalam diri kita itu bisa bertumbuh, berkembang, dan juga berbuah limpah untuk sesama di sekitar kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat pada Tuhan.